Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandian Depa. Saya dari STKIP PGRI Bandar Lampung, jurusan Bimbingan dan Konseling. Mata kuliah yang ditempuh teori dan praktik asesmen teknik tes. Oke, kita langsung masuk ke materinya saja. Asesmen teknik tes. Definisi dari asesmen. Menurut Federation for Children with Special Needs, menjelaskan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, perencanaan, karir, dan pengembangan rencana layanan bagi orang muda. Di sini juga ada definisi asesmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu kegiatan mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpresentasikan data atau informasi tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan. Dari sini juga asesmen itu terbagi menjadi dua, asesmen teknik tes dan non-tes. Yang akan saya jelaskan di sini asesmen teknik tes. Menurut Haidanicha tahun 2007 menjelaskan bahwa beberapa tipe asesmen meliputi asesmen intelijensi, tes bakat, asesmen perencanaan hidup dan karir, pengukuran minat dan nilai, asesmen kepribadian, dan asesmen hubungan interpersonal. Asesmen teknik tes ini hanya dapat digunakan oleh konselor yang telah memiliki sertifikasi untuk menggunakan tes tersebut. Dari yang akan saya bawakan di sini juga, tesnya itu ada 3, tes CFIT, DAT, dan minat jabatan. Yang pertama ada tes CFIT, Culture Fair Intelligence Test, yang dimaksudnya adalah untuk mengukur kemampuan umum, General Ability, yang disebut dengan G-Factor. Menurut teori kemampuan yang dikemukakan oleh Raymond B. Kettle, Culture Fair Intelligence Test merupakan untuk mengukur fluid ability seseorang. Fluid ability ini yang dimaksud dengan kemampuan kognitif seseorang yang bersifat herediter. Kemampuan kognitif yang fluid ini dalam perkembangan individu. Selanjutnya ada tes DAT, Differential Aptitude Test, yang merupakan salah satu tes untuk mengukur bakat terpendam dengan sistem battery test. Tes DAT ini juga sering digunakan untuk mengukur multiple intelligence yang ada pada diri seseorang. Tes ini juga tidak berjauh beda dengan tes lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada tes minat jabatan. Tes minat jabatan Latrobe digunakan untuk mengukur dan menganalisa kecenderungan minat seseorang terhadap beberapa jenis pekerjaan atau jabatan pada bidang pribadi sosial, yaitu kelompok jenis pekerjaan yang melibatkan hubungan antar pribadi dan bidang pelayanan. Keterkaitan antara materi yang sudah dipaparkan tadi dari tes CFIT, DAT, dan minat jabatan. Tes itu digunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu. Juga tes ini dapat membantu untuk melihat sejauh mana perkembangan yang individu miliki. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan 3 teknik tes CFIT, DAT, dan minat jabatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum itu perkenalkan diri ya. Terlebih dahulu nama saya Sandian Depa. Saya dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Tujuan saya ke sini ingin mengetes teman-teman semua tentang tes CFIT. Sebelum itu tes CFIT itu apa sih? Itu untuk mengukur tingkat kemampuan intelijen teman-teman sekalian. Sebelum itu berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ini saya lagi
daftar jawaban kolom pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika teman-teman ingin mengganti jawabannya bisa ditandai dengan sama dengan. Tapi toleransi hanya 1 kali. Ini kita ke soal yang pertama. Tes yang pertama. Ini kan ada gambar yang ke bawah, ke samping, ke atas. Nah, di sini ada kolom kosong. Nah, ini jawabannya ada di mana? Ada di bawah. Nah, itu juga soal selanjutnya. Saya di sini akan memberi waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Selesai. Ini yang tes yang kedua. Tes yang kedua di sini mencari persamaan gambar. Di sini contoh yang pertama ada gambar kuda. Yang di sini yang gambar yang sama yang mana menurut kalian? Jawaban dari sini contohnya yang B dan E. Begitu juga soal yang selanjutnya. Saya akan memberi waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Selesai. Ini tes yang ketiga. Tes yang ketiga di sini mencari lanjutan dari gambar. Ada yang segitiga ke kiri, yang ke kanan, terus ada lingkaran yang ke kiri. Nah, di sini ada kolom yang kosong. Nah, ini lanjutannya dari yang mana? Dari pilihan ini. Yang jawaban di sini adalah yang E. Begitu juga soal yang selanjutnya. Saya akan beri waktu 2,5 menit dimulai dari sekarang. Selesai. Ini tes yang terakhir. Tes di sini mencari titik gambar, persamaan gambar. Contoh dari sini jawabannya yang B. Seperti ini. Begitu juga soal yang selanjutnya. Sama seperti ini. Saya akan beri waktu 3 menit dari sekarang. Selesai. Demikianlah tes hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah aktif berpartisipasi buat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Udah makan belum? Sudah, Kak. Baik ya. Izin perkenalkan diri, nama saya Sandi Andepa. Saya dari Biro Psikologis Dinamis. Tujuan kakak kesini ingin mengetes tes DAT teman-teman semua. Sebelum itu ada yang udah tahu belum tes DAT itu apa? Belum, Kak. Tes DAT ini diferensial aptitude test, adalah tes bakat dan tes yang mengukur bakat dan minat teman-teman semua. Di sini kakak bahas tes kemampuan skolastik. Tes skolastik itu ada terbagi menjadi 2, tes verbal dan numerikal. Oke. Di sini teman-teman udah ada yang tahu belum tes berpikir verbal itu apa? Belum, Kak. Tes berpikir verbal itu tes yang melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Nah, sedangkan yang tes numerikal ada yang udah tahu belum? Belum. Tes numerikal itu tes yang mengukur. Oke, di sini saya akan membagikan lembar jawaban pada teman-teman semua. Oke, itu kan soalnya udah kakak bagikan.
Nah sekarang ini ada instruksi dari kakak. Yang pertama itu jangan membuka lembar tes sebelum saya perintahkan ya. Yang kedua, jangan sekali-sekali memberi tanda atau coretan agar lembar jawaban tidak kotor. Yang ketiga, lembar jawaban kita harus mengerjakan secara cepat dan seteliti mungkin karena waktunya yang sangat terbatas. Oke, yang terakhir, apabila soal yang teman-teman isi dirasa kurang tepat, jangan berkecil hati ya, karena tes ini bisa teman-teman ulang lagi di lain waktu. Oke, sebelum kita mau ke contoh soal, lebih baiknya persiapkan dulu alat tulis teman-teman. Apakah sudah dipersiapkan? Sudah. Apabila sudah dipersiapkan, baiklah, lebih baiknya kita melakukan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kita ke lembar yang pertama. Ini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini ada titik-titik berhubungan dengan air, sebagaimana makna yang berhubungan dengan titik-titik. Nah, di sini menurut teman-teman pasangan yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut yang mana coba? Yang pilihan pertama A, gadis dan industri. Yang B, kaki dan musuh. Yang C, mengalir, mengendarai. Yang D, minum dan nasi. Dan yang E, minum dan musuh. Nah, di sini menurut teman-teman yang tepat yang mana? B. Nah, oke. Di sini jawaban yang tepat adalah yang D, minum dan nasi. Kenapa demikian? Karena yang berhubungan dengan air itu kan minum. Nah, sedangkan yang berhubungan dengan makan itu nasi, yang karena nasi yang kita makan. Ini ada contoh soal yang kedua. Titik-titik berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi hari berhubungan dengan titik-titik. Nah, di sini pasangan kata yang melengkapi di atas itu yang mana coba? Bentar. Nah, kan misalkan 3. Ini kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Titik-titik berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan titik-titik. Nah, di sini pilihannya ada A, makan siang dan sudut. Yang B, makan siang dan pagi hari. Yang C, matahari dan bergembira. Yang D, pintu dan sudut. Yang E, sopan dan pagi hari. Nah, di sini menurut teman-teman yang pilihan yang tepat yang mana? C. C. Baik. Nah, di sini pilihan yang tepat adalah yang B, makan siang dan pagi hari. Kenapa? Karena berhubungan dengan siang hari, makan siang, dan sebagaimana makan berhubung dengan pagi hari, makan pagi. Apakah di sini teman-teman sudah paham terkait soalnya? Sudah, Kak. Kita langsung ke lembar soalnya ya. Di sini langsung ke lembar soalnya. Di situ ada 50 soal. Waktunya yang diberikan 30 menit. Pengerjaannya itu diberi tanda silang ya teman-teman semua. Apakah sudah mengerti? Mengerti, Kak. Oke, di sini langsung kita mulai saja ya. Nah, Waktu sudah selesai. Teman-teman semua boleh mengumpulkan lembar jawaban teman-teman kerjakan. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua yang sudah mengerjakan tes ini. Sekali lagi kakak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. I mean you drug time 2 years, 20 years, 30 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ngomong-ngomong udah siang nih, teman-teman udah pada makan siang belum? Udah. Kenalkan, nama saya Sandi Adepa, saya dari Biro Psikologi Dinamis. Tujuan saya ke sini ingin mengetes tes minat jabatan. Sebelum itu, teman-teman udah ada yang tahu belum tes minat jabatan itu apa? Belum. Tes minat jabatan ini merupakan tes untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan minat seseorang dari beberapa jenis pekerjaan. Nah, di sini teman-teman ada dua bagian tes, bagian pertama dan bagian kedua. Tes yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa kecenderungan minat seseorang berapa jenis pekerjaan, yang berupa uraian singkat tentang bermacam-macam pekerjaan. Setiap nomor terdiri atas dua uraian pekerjaan. Tugas teman-teman di sini adalah untuk memilih salah satu pekerjaan dari setiap nomor, yaitu uraian pekerjaan yang paling senang, yang teman-teman senangi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari tes minat jabatan. Nah, di sini teman-teman udah ada yang bawa alat tulis belum? Sudah. Oke, siapkan ya alat tulisnya terlebih dahulu berupa pena dan pensil. Sebelum melanjutkan ke tes, ada lebih baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini lembar tesnya, teman-teman jangan dibuka dulu ya. Ini kakak bagikan. Oke, teman-teman boleh dibuka lembar soalnya. Sudah ya. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Di bilang pertama A1 mengurus anak dan membantu pendidikannya di panti asuhan. Bilang yang kedua F1 berjual beli mobil bekas, sepeda motor, pesawat, televisi atau barang-barang yang lain. Nah, di sini kan ada kolom tuh. Teman-teman boleh pilih yang mana dulu antara A1 dan F1? F1. F1 ya. Nah, berarti di sini dicentangnya kolom F bagian 1. Kita langsung ke soalnya aja ya. Tes ini terbagi menjadi dua bagian, tes bagian pertama dan bagian kedua. Bagian yang pertama ini 120 soal dan bagian keduanya 30 soal. Maksimal pengerjaannya 40 menit. Lah, kakak akan mulai ya waktunya, mulai dari sekarang. Waktu selesai. Waktunya sudah selesai ya teman-teman. Boleh dikumpulkan lagi lembar tesnya. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua untuk mengikuti tes hari ini. Bagi yang sudah melakukan tes ini dengan baik dan jika dirasa kurang jangan berkecil hati. Tes ini dapat diikuti lagi dalam tes berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.